Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, malam ini saya ingin melanjutkan materi tentang eh, Elliott Wave bagian yang ketiga. Bagian yang pertama kita udah belajar tentang gelombang impulsif dan korektif. Nah, pada bagian kedua kita udah belajar gelombang dalam gelombang. Nah, pada bagian yang ketiga ini saya akan menggambarkan kepada kawan-kawan tentang support dan resisten. Ya, support dan resisten. Kalau tidak pada video beberapa waktu yang lalu, saya pernah mengatakan bahwa di dalam support resisten itu ada supply and demand. Ya, ada supply and demand. Nah, nanti kita akan coba kupas ya sedikit tentang supply and demand. Oke, kita langsung ke ilustrasi saja. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa mudah memahami apa yang saya jelaskan malam hari ini. Nah, sekarang kita perhatikan gelombangnya ya. Ini gelombang 1, 2, 3, 4, 5. Oke. ABC. Ini adalah merupakan satu rangkaian gelombang impulsif. Gelombang Elliott wave. Jadi ini adalah Elliott wave ya. Nah, sekarang kita akan melihat support dan resistennya berdasarkan gelombang. Oke. Kita akan bagikan dulu support resisten gelombang utama. Oke. Kita lihat di sini adalah support terendah. Ya, ini adalah merupakan batas akhir, batas terendah daripada sebuah harga. Ya, berarti ini adalah supportnya. Oke, support. Kita kasih labelnya, apa tulisannya? Support. Ini merupakan support terendah, kawan-kawan ya. Oke. Sementara yang paling atas ini adalah resisten tertinggi. Dia, ya. Oh, maaf, saya ganti dulu resisten tertinggi. Nah, ini. Oke, ini adalah resisten tertinggi. Resisten. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini, akhir gelombang 1 ini merupakan resisten. Ya, akhir gelombang 2 merupakan support. Ya, cukup mudah ya kawan-kawan. Cukup mudah. Ini saya kasih warna yang berbeda nanti ya. Oke. Nah, ini adalah merupakan resisten. Ya, jadi support. Oke, ini jadi resisten. Ini supportnya. Ini resisten. Ini jadi support. Oke. Nah, ini adalah merupakan resisten, support, resisten. Ya. Oke, saya kasih label gambar apa namanya aja biar gampang nanti dipahami ya. Nah, ini udah jadinya. Ya, support, support. Ini resisten become support. Ini resisten become support. Resisten, support become resisten. Nah, ini pola kerja daripada support resisten itu seperti ini. Nah inilah ya kawan-kawan ya. Support dan resisten ini itu dilihat dari close body candle-nya ya. Close body candle-nya. Misalkan ya, tren ini naik ya. Ini gelombang naik ya. Terus ada gelombang turunnya sampai sini misalnya ya. Nah, setelah itu turun lagi ya. Terus di sini ada shadow ya.
Salah. Nah, di sini ada shadow-nya. Sini juga ada shadow misalnya ya. Terus sini juga ada shadow tinggi, ini lumayan misalnya. Nah, kalau di Elliott Wave Classic ya, ini ada 2. Ini akan menjadi resisten ya. Nah, kalau di Elliott Wave breakout ya, itu dilihat support resistennya di sini. Nggak beda ya. Jadi ini Elliott Wave Classic, ini Neo Elliott Wave. Nah, ini yang menjadi supportnya. Nah, ini juga sama support ya. Jadi tergantung kawan-kawan mau menggunakan line chart, body candle atau shadow ya. Tapi yang jelas secara market harga shadow ini merupakan bagian daripada gelombang ya, bagian daripada gelombang. Nah, makanya di dalam support resisten ini ada area supply and demand di sini kawan-kawan ya. Ada area supply and demand. Ini saya tandai ya. Ada area supply and demand. Ya. Nah, ini area supply and demand ini ada di dalam support ini. Support itu sebenarnya ada di dalam supply and demand. Kebalik ya, kebalik. Ya. Karena supply and demand itu dihitungnya dari engulfing. Ya, contoh seperti ini misalnya. Nah, ini supply and demand ini. Ya, support resistennya itu. Nah, itu seperti contoh seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat support resisten di dalam gelombang. Ini penting kawan-kawan karena kita akan melihat di sini adalah support dan resisten itu yang supply and demand itu yang fresh, sehingga kita bisa memperkirakan akhir daripada gelombang 2, gelombang 4, akhir gelombang 5 atau akhir gelombang 3, gelombang C. Oke, sekarang kita lihat ya. Nah, sekarang kita perhatikan di gelombang 1-2 ini. Ya. Kita perhatikan gelombang 1-2 ini. Nah, ketika kita melihat gelombang dan gelombang, maka tentunya support dan resisten juga kita harus menariknya sesuai dengan apa yang pada pola utama dari gelombang Elliott Wave ini. Berarti di dalamnya ini juga kawan-kawan ada area supply and demand. Ya. Ada area supply and demand di sini kawan-kawan. Nah, ini menjadi supply and demand yang paling utama dari air gelombang 1. Nah, ini dia. Ada area supply and demand kawan-kawan. Nah, tinggal kita melihat ketika terjadi gelombang 1, 2, 3, 4, 5 ya, maka kita tunggu bentuk gelombang koreksinya ABC ya. Nah, setelah kita melihat di sini di sebelah kiri ini nanti ya, kawan-kawan ini akan melihat di sini area supply and demand. Nah, di dalam gelombang 3 sendiri di sini akan ada area supply and demand. Nah, kawan-kawan tinggal mencari area yang fresh ya untuk menentukan akhir daripada gelombang C atau gelombang A. Yang jelas ya, di dalam hukum Elliott Wave itu gelombang 2 tidak boleh melewati akhir daripada gelombang 1, awal gelombang 1. Kalau seandainya nanti di break dari sini sesuai dengan penjelasan kemarin, berarti nggak valid gelombang 2-nya. Paling tidak dia sejajar atau berakhir di support terdekat terendah ini. Kalau dia break dari support terendah, berarti bukan gelombang 2. Nah, prinsipnya adalah gelombang 2 itu batas akhirnya adalah support terendah ini. Nah, ketika kawan-kawan melihat di sini juga pasti akan ada area SND ya. Di sini pasti ada area SND ya. Ada area SND. Nah, kawan-kawan bisa melihat di sini ada gelombang dalam gelombang. Berarti di dalam SND itu ada support dan resisten. Nah, sama halnya dengan ini. Ini kalau dirangkai semua nih kawan-kawan penuh dengan garis.
ya, penuh dengan garis support dan resisten. Tinggal kita melihat kawan-kawan adalah support resisten daripada time frame besarnya seperti apa. Di situ ada area supply and demand-nya. Ya, ada area supply and demand. Oke, nah ini baru pada gelombang 1. Sekarang kita akan lihat gimana gelombang 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke. Nah, jadinya akan seperti ini, kawan-kawan ya. Jadi, ketika kawan-kawan melihat sebuah market itu ada pola gelombang dalam gelombangnya, maka di dalamnya ada supply and demand ya. Nah, kita ke supply and demand, dia bisa menahan harga di sini, terus di sini. Nah, banyak ya yang bisa kita manfaatkan ya, terjadinya pantulan harga pada area support dan resisten atau pada area supply and demand. Ini pentingnya saudara-saudara, kawan-kawan sekalian, mengkombinasikan. Jadi paling tidak kita memahami basically daripada ekonomi itu, ilmu dasar daripada supply and demand ya. Area supply and demand itu merupakan area support dan resisten yang sangat kuat menahan harga. Nah, tergantung support dan resisten itu atau supply and demand itu ada di time frame berapa. Oke. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini. Kawan-kawan nanti bisa, kalau ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan ya. Untuk area supply and demand-nya itu kita tidak bahas malam ini ya. Tapi pada prinsipnya prinsip dasarnya adalah seperti ini. Ya, area supply and demand di mana di dalamnya itu ada support dan resisten. Oke, ini saya screenshot dulu supaya sebagai bahan pembelajaran kita. Oke. Nah, jika kawan-kawan nanti ada pertanyaan, silakan ya. Silakan kawan-kawan tanya di channel YouTube saya. Kalau memang ada yang kurang dipahami, ya. Kalau untuk supply and demand juga sama, banyak sekali aturan-aturannya ya. Ada QML, ada MPL, ada FTR, dan segala macamnya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.